bawa Quran, tolong dibuka, kita bedah sekarang. Ada konspirasi Yahudi dalam penterjemahan Al-Quran. Zionis Yahudi tidak menerima Ajazil disebut iblis, dia korban ketidakadilan Tuhan, tanda petik versi mereka. Mereka mengatakan Zionis Yahudi ini, kalau Ajazil lah yang harusnya jadi khalifah, bukan Adam. Maka Zionis Yahudi tidak mau menyebut Ajazil dengan iblis. Mereka memberikan sebutan yang lebih terhormat. Apa? Lucifer, sang pencerah. Pernah mendengar kata Lucifer? Itu sebutan, nama yang diberikan, julukan yang diberikan Zionis Yahudi kepada Azazil. Nah, lihat dalam ayat ini. Qala, iblis berkata, fabima aghwaytani, karena engkau telah aghwaytani. Kalimat ini yang diplesetkan. Ada yang buka terjemahan. Mas, bisa dibaca Mas terjemahannya Mas? Di dalam Al-Quran terjemahan yang Mas pegang, Quran surat ke-7 ayat ke-16. Yang semua membuka Quran terjemahan silakan dibuka. Kalau yang di HP ada yang benar. Tergantung, ya, ayat ke-16, tergantung merek HP-nya. Baik, tolong mau dibacakan. Beda, makasih Mas. Ada yang beda? Itu HP-nya merek apa Pak? Itu fiturnya saja ya, programnya. Bapak itu benar. Bapak yang Pak MC bisa dilihat, kayaknya ini yang benar ini. Nah Bapak Ibu yang ini dulu terjemahannya benar. Bisa diangkat Pak MC dan Pak Mezar. Itunya Al-Qurannya. Bapak Ibu lihat, yang ini Qurannya dulu. Nah ini benar nih terjemahannya. Terjemahannya beda kan Pak ya? Yang ini benar terjemahannya. Bisa Bapak bacakan? Aduh, nggak sampai Pak. Baik, ya, di Penogoro Pak, dari Saudi Arabia. Terjemahnya benar, tapi kemudian keluar peraturan cara penerjemahan Quran yang baru, maka semua Quran yang ada ditarik kembali lalu diterjemahkan baru, dan itu terjemahan yang baru. Yang di HP itu yang lama Pak, tapi mereknya merek baru Pak ya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Baik, coba kita lihat. Aghwaytani ini bentuk muta'adi. Tadinya dari kata ghawa. Ghawa itu tidak butuh objek. Ada orang tersesat, aduh saya sesat, sesat tidak ada objeknya kan, cuma perilakunya saja. Beda dengan menyesatkan, berarti ada sesuatu yang disesatkan, ada seseorang yang disesatkan, itu menjadi muta'adi. Maka dari kata ghawa menjadi aghwa, mengikuti wajan af'ala, dari kata fa'ala menjadi af'ala, artinya menyesatkan. Nah, tapi tidak pas kalau dalam ayat ini diartikan aghwa. Harus kita luruskan terjemahan yang benar yang tadi. Ya, ada HP yang terjemahannya sama dengan ini. Ya, lem biru, lempar. Lemparnya ke saya. Nanti saya ambil HP-nya. Baik. Yang kedua. Mohon maaf kameramen, saya kesana kemari ya. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, di sana menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Artinya sungguh dia bersungguh-sungguh tidak akan diam. Iblis tidak berhenti walaupun kita sudah taubat, dia akan terus menyesatkan kita. Sungguh aku akan halangi mereka dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Selama ini kita memahami siratal mustaqim, jalan yang lurus, betul? Jalan yang lurus, itu memang arti terjemahnya. Pertanyaannya, apa konkretnya siratal mustaqim itu? Al-Hisab, Islam, bisa. Apa konkretnya?
Konkretnya adalah ada yang mau duduk di sana? Jadi asisten Astad? Tolong diklikkan, saya mau berdiri di sini. Bapak Ibu, oke kan, silakan Kang. Mudah-mudahan Ustadz besok akan jadi Ustadz besok, oke? Duduk di kursi dingin, kursi kehormatan. Klik. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang saya garis bawahi. Klik lagi kan? Sekali lagi, klik lagi. Nah, ini 3 kata yang akan kita bedah sebagai titik tolak untuk kita melihat berhala kontemporer itu di sini. Ini titik tolaknya. Baik. Jadi yang ini terjemahannya salah ya. Klik lagi kan? Yang benar terjemahannya yang ini. Klik lagi 3 kali. 1, 2, 3. Nah, yang benar ini. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku. Maka terjemah yang benar adalah tadi yang Bapak dalam HP-nya ya, Pak Ustadz ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Aman tidak? Aman terjemahan seperti ini, walaupun sama-sama bahasa Indonesia. Baik. Klik lagi kan? Nah, inilah arti Shiratal Mustaqim. Ada di 3 ayat. Pertama Quran surat Ali Imran ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Innallaha sesungguhnya Allah rabbi, Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Hada siratum mustaqim, inilah siratal mustaqim. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima ya Allah. Engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Betul? Dia akan menyesatkan kita dari tauhid. Artinya ada sosok lain yang disembah selain tauhid. Ya, pertanyaannya siapa? Kita bahas Bapak Ibu. Baik, klik lagi kan? Terus klik lagi. Atau maaf. Nah, dalam ayat ini juga sama sebelumnya kan? Nah, atau dalam Quran surat Maryam ayat 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratun mustaqim. Sama ya? Dengan Ali Imran ayat 5, 1. Klik lagi. Yasin ayat 3, ayat 60 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Jelas sekali. Alam ahad ilaikum, dan bukankah telah aku peringatkan pada kalian hai anak cucu Adam, ya bani Adam, an la ta'budu syaitan, agarlah kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani buduni, sembahlah aku. Hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus tadi. Inilah siratal mustaqim tadi. Berarti siratal mustaqim menjadikan Allah sebagai satu berambisi menyesatkan kita dari tauhid. Klik. Kita buktikan dalam sejarah. Di Babilonia ada sosok raja yang bernama Namrus. Dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengaku sebagai penjelmaan dari dewa Marduk, dewa matahari. Clue kita, di kepalanya ada matahari dan disebutkan api, matahari dan cahaya. Bapak Ibu ya. Nah, ini sosok Namrus. Namrus ini memang orang yang cerdas. Dia berkuasa, cerdas, dan dia adalah orang pertama yang membangun gedung bertingkat. Dan ini puing-puingnya ada di Persia, Iran sana. Maaf, di Babilonia, di Irak. Ya. Namrus ini orang yang cerdas dia. Konon ada yang menyebutkan dalam satu sejarah yang saya baca tentang Namrus, dia adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tentang teorema matematika dasar katanya. Berarti ketika kita dulu ujian tes potensi akademik saat SMPTN, soal matematika dasarnya dari enggak main-main ya, jangan viral, cuma main-main doang. Ya, dan dia pula orang yang melakukan incest dalam sejarah yang saya baca. Incest, dia menikah dengan ibu kandungnya. Semiramis, awet muda, cantik, juga jatuh cinta pada anaknya Namrus yang cerdas, berkuasa dan tampan. Hingga keduanya pun menikah. Ya, mitos ini ternyata berasal dari cerita Sunda, Sang Kuryang.
Betul, betulkah dari sang Kuryang? Saya bertanya pada Bapak Ibu, Sunda itu apa artinya? Selama ini kita tahu Sunda adalah nama suku tertua di Jawa Barat. Betul? Ini ada satu penelitian yang luar biasa. Penelitian ini cukup bagus juga. Kenapa? Karena ternyata ada sosok yang kemudian dipilih oleh UNESCO, dibiayai besar-besaran untuk membesarkan kembali dan membangkitkan kembali paham Kasundaan, Sundaisme di Jawa Barat. Dibiayai oleh UNESCO. Dan pusatnya di mana? Kita lihat saja. Mau dilihat tayangannya? Ini bukan kata saya, tapi ini sekali lagi, ini merupakan penelitian seorang pakar sejarah di Jawa Barat. Bukan saya. Nah, pakar ini pernah menyampaikan dalam satu kajian, teman saya hadir, lalu dia mengirimkan ini pada saya. Boleh saya lihatkan? Tapi, oke, kita lihat dulu. Gak apa-apa, Kang. Terus saya balik ke sana, Kang. Syukur, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Mudah-mudahan jadi ustaz nih sampai besok. Amin. Barakallahu fiik. Sudah menikah, Kang? Masya Allah, belum menikah, Teh. Teh belum menikah ini. Makanya Dajjal sebentar lagi, Kang. Kalau Dajjal keluar, KUA seluruh dunia tutup, Teh. Besok ya nikah ya? Belum nikah kan? Alhamdulillah, Teh, Kang, belum nikah, Kang. Jadi maklar ya. Baik, ini merupakan wacana, tidak mutlak benar. Kalaupun benar, alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Ya walaupun saya orang Sunda, tapi kita perlu bermuhasabah diri, Bapak Ibu. Betulkah Sunda ini nama tertua dari suku tertua Jawa Barat, nama dari suku tertua Jawa Barat, atau seperti apa yang dipersepsikan oleh pakar sejarah yang satu ini? Saya tidak sebutkan siapa nama pakar sejarahnya. Ini mohon maaf, ada suara gemelannya menunjukkan bahwa memang ini adalah terkait dengan masalah Sunda. Jadi kata Sunda diambil dari 3 suku kata. Sunada, su artinya abadi sejati, na artinya api, dan da agung. Su abadi atau sejati, na artinya api, da besar atau agung. Berarti Sunada artinya api agung yang abadi. Terbalik, api abadi yang agung, api abadi yang agung. Apa itu? Matahari. Itu kan api abadi yang agung kan? Dalam persepsi mereka. Jadi Sunda itu artinya matahari. Dia memiliki banyak nama. Sunda adalah maha cahaya karena dia mengeluarkan cahaya. Juga disebut juga Sang Hyang Tunggal, atau juga disebut dengan Sang Hyang Siwa. Jadi Hindu berasal dari Sunda. Bahkan nama-nama Sunda ini ada banyak. Di antaranya ada nama Sang Hyang Manon, Sang Batara Guru, bahkan Sang Guru Hyang atau Sang Guryang, kemudian dikembangkan menjadi fonetik kita Sang Kuryang. Berarti Sang Kuryang adalah dewa matahari. Dan semua dewa matahari 25 Desember. Kenapa harus tanggal 25 Desember? Karena di bulan Desember matahari bergerak ke arah selatan, 3 hari mengalami kematian. 22, 23, 24 matahari diam tidak bangkit, sehingga disebut 3 hari mengalami kematian. 25 Desember muncul 1 derajat ke arah yang berlawanan utara, tanda dimulainya musim semi. Maka mereka menyambut kelahiran matahari, sunrise, Sunday, sun god, dewa matahari. Baik Bapak Ibu, sebentar. Ajazil adalah bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah bangsa jin yang menyalahi perintah Tuhannya. Jin Allah ciptakan dari apa? Api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah menciptakan bangsa jin dari api. Matahari, unsur terbesarnya apa? Api, matahari. Berarti siapa dewa matahari itu? Ajazil sendiri. Terbukti apa yang dia katakan kan? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, akan aku jadikan manusia tidak menyembah engkau, tapi menyembah aku sebagai dewa matahari. Dan matahari lahir 25 Desember. Saya tidak berbicara tanpa fakta dan data analisis. Saya tunjukkan Bapak Ibu yang mau datanya silakan copy. Sekarang saya senang kalau Bapak Ibu mengkopinya. Ya silakan, sisakan 52 giga. Silakan copy semua data saya bersyukur. 52 giga, silakan.
Saya bersyukur kalau ini mau disebarkan. Ini dakwah amar ma'ruf nahi munkar kita. Karena tinggal 5 tahun lagi iblis punya waktu menyesatkan kita. Kok 5 tahun lagi? 1 periode lagi. Loh iya, 1 periode lagi. Loh. Baik, kita cut dulu. Kita hitung sama-sama. Kita hitung sama-sama ya. Mau kita hitung sama-sama? Baik, ikuti ya. Ikuti saya. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, dan hadis ini disampaikan berdasarkan hadis sahih ini, setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Allah akan mengutus mujaddid, reformis, bukan nabi, bukan rasul, membaharu. 100 tahun 1 kali setelah Rasulullah wafat. Baik, abad kejayaan Islam sebelum kita ada di tangan siapa? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat ya? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Tambah 100. 2024, Bu. Luar biasa. Ibu matematikanya versi siapa, Bu? Versi kita apa versi KP? Seletot. 2024. Sekarang? 1 periode lagi kan? 1 periode lagi. Kalau tersisa 5 tahun lagi, ingat, andaikan 5 tahun lagi khilafah tegak, ini yang mereka yang bikin kecewa kebakaran jenggot. 5 tahun lagi. Ingat, 2005 di Virginia, Langley, Virginia, Amerika Serikat, di markas CIA, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Mereka berkumpul membicarakan agenda penting dunia. Pertama, mereka mengatakan, in 2024, we raise the new Islamic Caliphate in the world. Di tahun 2024 akan bangkit kehilafan Islam yang baru. Itu kata mereka. Jadi sebetulnya siapa yang anti hilafah? Mereka yang proyeknya belum kelar. Karena the New World Order mereka belum kelar, betul? Karena Masjidil Aqsa belum hancur. Stres mereka. Susah dicari cara. Akhirnya musnahkan hilafah. Tangkap yang mau menegakkan hilafah. Tangkap yang mengibarkan bendera hilafah. Setahu saya, yang tidak mau bergabung dengan khilafah dan Adam sebagai khalifahnya itu iblis kan? Iblis itu khilafah yang dipimpin Adam. Nah, kalau sekarang ada yang ngaku juga. Baik, jadi gimana? Betul 5 tahun lagi? 5 tahun lagi, insya Allah. Kalau hitung-hitungan kita tidak. Jadi kan menikah pas. Sebentar lagi ini. Lanjut? Lanjut ya kan ya? Lanjut. Ya gimana, nyambung kita Bapak Ibu? Nyambung ya? Jadi salah satu nama Sunda itu adalah Samuria. Di Mesir Amunda. Ya, di Mesir. Jadi dari Sunda ini menyebar ke seluruh dunia. Ternyata peradaban-peradaban kuno dunia itu ada pengaruhnya dari pemahaman Sunda ini. Karena dia ternyata peradaban Sunda ini lebih tua. Situs Gunung Padang di Megalitikum, situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur katanya lebih tua dari unsur karbonnya. Lihat dari unsur karbonnya lebih tua daripada Mesir, piramida Mesir. Ya. Nah di Eropa, dewa matahari ini disebut Sun atau Sun. Hari di mana mereka dipuja disebut Sunday. Makanya mereka libur di hari Sunday. Nah kita? Nah ini dia, ajaran Sunda atau agama matahari berkembang ke seluruh dunia dan pusatnya di Jawa Barat. Itulah sebabnya di Jawa Barat nama daerah diawali dengan Ci yang berarti cahaya. Selama ini kita tahu Ci ini adalah air ya. Ciherang, Cikopi, Cienteh.
Tapi ternyata Ci ini cahaya. Makanya di Jawa Barat, karena pusat peradaban Sunda Jawa Barat, banyak nama tempat yang diawali dengan Ci. Cimanggu. Mana lagi? Cikeas. Citerap. Cigadung. Ciherang. Cibodas, Cimande, Cimahi, Cianjur, Ciranjang, Ciwidey, sampai ke Amerika, Chicago. Saya ke Amerika, Chicago. Makanya, subhanallah, Bapak Ibu, sebentar. Logis juga ya kajian ini. Maksudnya ini, wacana tentang pemahaman Sunda. Gimana, lanjut? Baru paham saya, oh pantas kenapa banyak nama Sunda, nama daerah yang diawali dengan Ci. Parahyangan diambil dari 3 suku kata. Pusat Parahyangan pertama terletak di Gunung Parang, Purwakarta, Jatiluhur, Jawa Barat. Makanya lihat Purwakarta. Banyak patung wayang kan? Nah, tokoh pewayangan inilah yang menjadi tokoh-tokoh penyebar paham Kasundaan. Maka daerahnya disebut Pasundaan atau Pasundan. Atau dalam istilah lain Tatar Parahyangan. Parahyangan diambil dari 3 suku kata. Parahyang. Pa artinya tempat, ra matahari, hyang leluhur. Berarti Parahyangan, tempat leluhur dewa matahari. Sekarang dibangun kota baru Parahyangan di Padalarang. Gerbangnya kota baru Parahyangan Padalarang, pusatnya Purwakarta. Ini yang dibiayai UNESCO besar-besaran. Tokohnya siapa? Jangan tanya saya. Tanyakan sama orang Purwakarta. Beberapa hari yang lalu, mereka pun insya Allah akan mempersatukan isu ini, bahwa insya Allah Indonesia siap untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Nah, saya tidak bisa melakukan ini tanpa adanya wadah. Dan saya kenapa pilih pemuda? Karena pemuda ini aset yang digunakan Allah ketika menzahirkan Islam. Kita mengenal Ashabul Kahfi, mereka pada pemuda kan? Kita mengenal Ashabul Ukhdud, mereka pemuda. Siapa yang membukakan Madinah untuk hijrahnya Rasulullah? Mus'ab bin Umair, pemuda. 800 tahun sebelum Rasulullah SAW, setelah Rasulullah menyatakan, "Latuftahana al-Qastantiniyah, falani mal amiru amiruha, walimal jaishu jaishuha." Sungguh Konstantinopel akan Allah merdekakan, akan Allah bebaskan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah yang membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan membebaskan Konstantinopel. Ternyata pemimpin yang membebaskan Konstantinopel yang disebut Rasulullah adalah seorang pemuda, Muhammad Al-Fatih, usia 23 atau 22 tahun, menguasai 21 negara. Menjelang Rasulullah wafat, Usama bin Zaid dipilih untuk memimpin pasukan terbaik merebut Palestina dari Bizantium Romawi, dan berhasil. Berapa usia Usama bin Zaid? 17 tahun. Ini isyarat ketika Islam tegak, para pemuda selalu berada